Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Tafsir Al-Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di ayat 228 yang kemarin sudah dibaca awal tafsirnya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala mufassir Al-Allama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taysiril Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Wa haruma alaihinna kitmanu dhalika min hamlin aw haidin lianna kitmana dhalika yufdi ila mafasida kathiratin fakitmanul hamli mujibun antul hikohu bigoiri man huwa lahu rokbatan fihi au istijalan lin kidoil iddati fa itha alhaqathu bigoiri abihi hasala min qat'i rahima wal irthi wahtijabi maharimihi wa aqaribihi anhu wa rubbama tazawwaja zawati maharimihi wa hasala fi muqabilati dzalika ilhaquhu bi ghairi abihi muqabalati dzalika ilhaquhu bi ghairi ilhaquhu bi ghairi abihi wa thubutu tawabi idzalika minal irthi minhu walahu wa min ja'li aqaribil mulhaqi bihi aqaribalahu wa fi dzalika minasyarri wal fasadi ma la ya'lamuhu illa rabbul ibadi walau lam yakun fi dzalika illa iqamatuha ma'aman nikahuha batilun fi haqqihi wa fihil israru alal kabiratil azimati wahiyya zina lakafa bidzalika syarrun. Masya Allah. Ini harus dipahami orang menikah dalam keadaan hamil. Masya Allah. Baik, ahsanta. Lumayan, Masya Allah. Mantap tahu. Masya Allah. Untuk ukuran orang tua belajar ya, Masya Allah. Bukan orang tua ya, anak muda. Alhamdulillah. Fadal ambil itu. Indak. Belakang. Bawa ke sana, bawa ke sana. Wa haruma Fil madi fi'il madi alaihinna jar majrur kitmanu khabar fa'il dari haruma dalika mubtada la maf'ul bi la. mudhafun ilaih. Iya. Kenapa antum tahu? Dhamir bersambung dengan Ini alasan luar biasa. ma'rifah nakirah. Apa? Nakirah ma'rifah. Nakiro, ma'rifah. Mana nakiro? Kitman. Kitmanu. Ma'rifahnya?
Zalika. Kenapa dalika ma'rifah? Domir. Isim isyarah. Domir atau isim isyarah? Isim isyarah. Bukan domir. Bukan. Domir. Bukan. Apa dia? Isim isyarah. Isim isyarah. Min hamlin. Jar majrur. Au haidin. Atof. Lianna. Anna temannya inna. Kitmana. Isimnya anna. Dalika. Mudhafun ilaih. Yufdi. Kabarnya anna. Lah. Iya, khobar berupa jumlah kan. Cuman dia irob jumlah itu irob dulu dia kata itu. Yufdi. Fil mudhari. Betul, hukumnya. Marfu. Tanda rofa'nya. Dhamma muqaddarah. Dan penghalangnya. Iqal. Ahsan. Ila mafasida. Jar majrur. Kenapa di fathah? Ismul ladzi la yansarif. Betul. Kathiratin. Mudhafun ilaih. Lah. Ini bentuknya nakiro ma'rifah atau ma'rifah nakiro atau Naat. kenapa bisa naat? Nakiro. Harus dipikir begitu. Jangan sembarang ngomong. Iya, naat karena nakiro. Fakit manu. Mubtada. Alhamli. Mudhafun ilaih. Mujibun. Khabar. Dari. Fakit manu. Betul. An. Alat penasab. Betul. Tulhiqo. Fil madi. Tulhiqo. Fil madi. Salah. Apa dia? Tulhiqo. Kalau ada aina itunya, fil apa? Fil mudhari. Begitu. Tidak ada fil madi berwazan tulhiqo. Paham kan? Tidak ada fil madi berwazan itu. Fil mudhari hukumnya. Marfu. An tadi apaan? Oh isim. Khabar an. An tadi apa hukumnya? An. Iya, an itu apa tadi? Alat penasab. Alat penasab kan? Tulhiqo. Mansub. Mansub karena An. an. Hu. Maf'ulun bi. Karena Bersambung dengan fi'il. bi goiri Jar majrur. man. 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 Mubtada. Lah. Istifham. Lah. Man syartiyah. Lah. Oh mausul. Man mausul. Man mausul sebagai Man. Sebagai cepat. Sebagai Lu bosan. Tahu. bi goiri ma'rifat atau nakirah? Itu yang dilupakan itu. Goir nakirah atau ma'rifah? Nakiro. Nakirah. Man ma'rifat atau nakirah? Ma'rifah. Nakirah ma'rifah berarti? Udah funilai. Enggak tahu, saya tanya. Udah funilai. Kan begitu kaji malasnya itu berpikir. Ulang, man sebagai apa? Udah funilai. Nah, baik. Huwa Mubtada.
lahu jar majrur. rogbatun rogbatan Maf'ul li ajli, maf'ul li ajli fihi jar majrur. au Huruf atof, isti'jalan ma'tuf, linkidoi jar majrur. al-iddati. Naat, Inkidoi nakiro atau marifah? mudhafun ilai. Nakiro atau marifah inkidoi? Ma'rifah, Ah? Inkidoi? nakiro, Ah? nakiro, Nakiro al-iddah. ma'rifah. Cocok nggak jadi naat? Tidak, Enggak. Nah, berarti dia jadi mudhafun ilai. mudhafun ilaih. Faida, ida. Zarab, Sebagai maf'ul fi. al-haqat. Al-haqqat, bil madi, Hu. maf'ul bi. Bi goiri. Jar majrur. Abi. Mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Hi. Mudhafun ilai. Hasola. Bil madi, Min. huruf jar. Qat'i. Majrur. Karena Min, ar-rahimi. mudhafun ilai. Wal irti. Atof, Wahtijabi. atof. Maharimi. Hari. Mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Hi. Mudhafun ilai. Wa aqaribi. Atof, Hi. mudhafun ilai. Anhu. Jar majrur. Wa rubbama. Rubba itu siapa itu? Rubba? Huruf jar. Huruf jar. Ma. Penghalangnya dari beramal. Sama itu. Ma kafah. Ma di sini sama dengan ma yang masuk di inna. Ma penghalang rubah dari beramal jar. Makanya bisa sudah masuk pada fi'il. Tadinya kan rubah masuk pada isim. Tapi kalau ada ma sudah bisa masuk pada fi'il seperti inna. Seperti inna. Rubbama tazawwaja. Bil madi, Fil maddi dawati. maf'ul bi. Maharimi. Mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Hi. Mudhafun ilai. Wahasola. Bil madi, Fi muqabalati. jar majrur. Dalika. Mudhafun ilai. Ilhaku. Ilhaku. Fa'il. Dari. Hasola, Ahsantahu. maf'ul bi. Mudhafun ilai. Kenapa bisa? Bersambung dengan fi? Isim. Oh, baik. Karena bersambung dengan isim. Alhamdulillah, lumayanlah. Sudah tidak bisa ditipu-tipu. Betul. Bigoiri. Jar majrur. Abi. Mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Hi. Mudhafun ilai. Wathubuti. Atof. Hah? Atof. Ke. Bi ghairi. Tawabi'i. Abi. Mudhafun ilai. Dalika. Mudhafun ilai. Minal irti. Jar majrur. Minhu. Jar majrur. Walahu. Hah? Walahu. Atof. Lahu. Jar majrur. Mantap, mantap. Lanjut. Sudah mulai lumayan. Wamin. Huruf jar. Ja'li. Mudhafun ilai. Huruf majrur. Karena Min. min. Pokoknya harus konsentrasi tinggi. Tidak boleh itu konsentrasinya setengah menit. Nah, nanti antum mau ceramah daurah 1 jam. Nah, mau daurah 1 hari. Masa konsentrasinya sampai 1 menit saja. Disinilah kita latih konsentrasinya itu dari awal sampai akhir. Paham maksudnya fungsinya? Nah, kan mau ke daurah 3 hari 3 malam. Anda paham maksudnya? Iya. Antum mau jadi ustadz harus konsentrasi dari awal sampai akhir. Inilah latihannya. Terus wa min ja'li aqaribi Mudhafun ilai. al-mulhaqi Mudhafun ilai. bihi Jar majrur. aqaribu Fa'il. dari Ja'li. Bukan. aqaribu Mubtada. mubtada apa namanya? Mubtada muakhar. Betul, kan di min ja'li jar majrur muqaddam. Ahsanta lahu Jar majrur. fi dzalika Jar majrur. minasyarri
jar majrur. Wal fasadi. Atof. Ma. Mausul. La. La nafi. Hah? La nafi. Betul. Dari mana antum tahu? Tidak beramal. Tidak beramal. Betul. Santa. Mala ya'lamu. Ya'lamu fil mudhari. Hukumnya. Marfu. Karena Tanda tidak rupanya. dhammah. Hu. Maf'ul bih. Illa. 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 Istisna. Hah? Istisna. Alat pengecualian. Adatul istitna. Rabbu. Fa'il. Dari. Ya'lamu. Betul. Al-ibadi. Jar majrur. Maf'ul bih. Maf'ul bi. Mudhafun ilaih. Hah? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilai. Baik, kenapa enggak jadi maf'ul bi? Kasroh. Bukan fathah. Itu lumayan ya. Lumayan dia ngomong ya. Lumayan. Baik. Lumayan. Walau lam Alat penjazam. yakun Majzum bi lam. fi dzalika Jar majrur. illa Illa. Istisna. adatul. Adatul istisna. Betul. Iqamatu. Qomatu. Isim yakunu. Ahsan. Isim yakun. Iya. Ha. Mudhafun ilaih. Ma'a. Zarab. Apa? Zarab. Darab. Sebagai? Maf'ul fi. Iya, betul. Ma'a. Min. Huruf jar. Bisa man ya. Iya. Bisa man di situ kalau antum jadikan dia mudhaf nilai. Bisa juga huruf jar, enggak ada masalah. Nikahi Majrur. karena Min. ha Mudhafun ilaih. batilun. Khobar. Khobar. Dari Yakunu. lah. Nah, ini tadi yang dibaca min nikahiha batilun. Itu jumlah baru kan? Batilun mubtada. Nanti ada i'rab lain itu ya, insyaallah kita akan dapatkan nanti. Ada i'rab lain setelah jar majrur. Batilun fi haqqi Jar majrur. hi Mudhafun ilaih. wa fihi Jar majrur. al israru Mubtada muakhar. alal kabirati Jar majrur. al azimati Na'at. wa hiya Mubtada. az-zina. Zina. Khobar. Dari Hiya. lakafa Lakafa. kafa Fil madi. fil maddi bidzalika Jar majrur. syarron. Maf'ul bih. Ahsanta. Masya Allah tahu. Adik, lumayan lah. Kembalikan saudara. Mantap. Pokoknya. Fadal. Haram para istri menyembunyikan kehamilan dan haidnya. Jadi harus dia ngomong. Harus dia kasih tahu hamil atau tidak, haid atau tidak. Dipahamkan? Karena itulah nanti menunjukkan bahwa rahimnya kosong atau tidak. Dipaham nih? Haram. Terus. Karena menyembunyikan itu mengantarkan kepada kerusakan-kerusakan yang banyak. Paham tak? Kalau dia sembunyikan dia lagi hamil, itu banyak kerusakan setelahnya. Beliau akan sebutkan diantaranya. Terus. Maka menyembunyikan kehamilan mengharuskan istri itu mengikutkan kehamilan tersebut kepada selain suaminya. Itu artinya gini kan, gini. Dia sembunyikan dia lagi hamil. Dia terima laki-laki lain, menikah. Maka dia akan ikutkan anak itu kepada yang setelahnya. Padahal itu bukan anaknya. Anda paham kan? Bukan anaknya orang sebelumnya. Anda paham kan? Jadi dolim. Kan diikutkan ke orang yang bukan haknya itu dia. Dolim dia. Terus itu kerusakan pertama.
kepada selain suaminya karena suka padanya dan menyegerakan untuk selesainya masa iddah. Suka karena suka kepada itu yang nikah, dia terima setelahnya. Karena cintanya dia segera nikah, padahal dia lagi hamil. Atau bisa saja dia karena ingin segera putus iddah. Seharusnya kan masa iddahnya orang hamil kapan? Setelah melahirkan. Artinya sekarang kalau diceraikan dia baru hamil sebulan atau 2 bulan. Berarti harus tunggu beberapa bulan, bukan lagi 3 bulan. Karena iddahnya orang hamil adalah melahirkan. Kan seharusnya begitu. Sekarang dia ingin segerakan putus masa iddah, akhirnya dia langsung menikah. Dia sembunyikan kehamilannya. Salah. Tidak boleh. Kaidahnya nanti juga antum akan dapat, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang mau menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, biasanya dihukumi akan diharamkan hal itu kepadanya. Kalau antum mau segerakan sesuatu sekarang sebelum ada waktunya, biasanya antum akan diharamkan sesuatu. Paham tak? Antum sekarang misalnya seharusnya baru mau miftah, langsung kotor nada, biasanya diharamkan ilmu nahwu. Kan terlalu cepat. Orang tergesa-gesa akan diharamkan lawannya. Jadi walaupun antum mau sekali, Allah akan haramkan. Allah akan haramkan itu. Ini dalam masalah sederhana. Misalnya sekarang antum tidak boleh pacaran. Dah? Antum pergi pacaran, berarti antum segerakan sesuatu itu sebelum waktunya. Biasanya antum tidak jadi nikah sama itu. Dihukumnya kan lawannya. Antum paham ini? Jadi jangan disegerakan. Jangan disegerakan. Dan itu yang kita juga terapkan. Orang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, kita akan hukumi dengan lawannya. Karena itu sudah menjadi teori di Quran, teori di hadits, dan menjadi teori di kehidupan. Kan itu contoh. Makanya jangan segerakan sesuatu. Misalnya khamar, para ulama sebutkan, khamar itu halal di surga. Halal di surga. Siapa yang menyegerakannya di dunia, haram dia masuk surga. Haram dia minum di surga. Anda paham ini kan? Kan dia segerakan sesuatu sebelum waktunya. Banyaklah uraiannya dalam masalah ini. Sama dengan orang ini. Orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, haram baginya hal itu. Haram bagi menikah walaupun dia ingin segera. Haram menikah. Dan sebentar akan beliau katakan bahwa itu zina. Itu zina. Sebentar. Terus. Jika istri tersebut mengikutkan kehamilan kepada selain suaminya, selain bapaknya, maka terwujud dari putusnya rahim dan warisan. Paham tak? Akhirnya putus rahim. Kan gini, seharusnya kan dia sandarkan kepada bapaknya sebelumnya. Tapi karena dia nikah saat hamil dia sembunyikan, akhirnya itu anaknya ini yang kedua. Paham kan? Sudah, berarti dia menjadi sebab putus silaturahim. Iya kan? Siapa yang memutus silaturahim dosa besar. Ini perempuan yang salah. Dia mau dosa selamanya atau... Iya kan? Karena dia putus silaturahim. Putus hubungan anak dengan bapaknya. Yang memang bapak aslinya. Terus. Dan juga tertutupnya mahram dan kerabat-kerabat darinya. Juga tadi warisan ya, wal-irth. Dan warisan. Bapaknya tadi itu bapak aslinya meninggal. Akhirnya dia tidak dapat warisan. Gara-gara dia tutup kehamilannya ikut ke bapak yang setelahnya. Paham kan? Terus. Dan terkadang anak itu menikahi mahramnya. Ini dia. Tidak tertutup kemungkinan. Bisa saja nanti itu anak menikahi mahramnya. Tahu maksudnya? Jadi itu anak kan anaknya ini bapak yang pertama. Dah, dia tutup, akhirnya masuk di anak bapak yang kedua. Itu bapak yang pertama menikah lagi. Punya anak. Kan kalau anaknya dengan bapak yang kedua ini berarti boleh menikah kan? Boleh menikah. Tapi kalau itu adalah anaknya bapak pertama, kan tidak boleh nikah dengan anaknya bapak pertama kalau dia punya anak. Kenapa? Mahram. Kan dia adalah apa? Mahram. Tapi kalau anaknya dengan bapak kedua, kan bukan mahram dengan anaknya yang bapak pertama. Iya kan? Bukan mahram. Boleh menikah. Tidak menutup kemungkinan. Mereka akan menikah. Iya kan? Karena dia kira bukan mahram. Ternyata saudaranya. Kan masuk dia haram.
hal banyak nanti, banyak. Ini sedikit terus. Hal itu terjadi disebabkan karena menisbahkan kepada selain ayahnya. Ini gara-gara disebabkan menisbatkan kepada selain ayahnya. Itu bukan ayahnya tapi dia bilang ayahnya, kan dia tutup, dia hamil. Terus? Maka tetapnya pengikut-pengikut itu dari harta warisan darinya dan untuknya. Nah, seharusnya dia kan ditetapkan pengikut-pengikut dari penyandaran tadi. Adanya warisan untuknya, adanya warisan darinya. Kan ketika ini anak meninggal, seharusnya ayahnya dapat warisan. Tapi karena dia sudah sandarkan kepada ayah lain, akhirnya ayahnya tidak dapat warisan. Dipahamkan? Iya. Atau lahu untuk anak itu sendiri. Untuk anak itu sendiri tadi. Kalau ayahnya meninggal dia dapat. Tapi karena sudah diikutkan ke ayah yang lain, akhirnya dia tidak dapat. Terus. Dan dari menjadikan kerabat-kerabat yang ikut dengannya adalah kerabatnya. Apalagi itu. Kan gini, ini anak kan anaknya orang lain. Dia menikah dengan sini, akhirnya kerabat ini, suami yang ini sekarang ikut dengan anak itu. Padahal bukan mahramnya, itu kan anaknya sana. Anaknya sana, bukan mahramnya ini. Anda bisa paham ini? Bukan mahramnya ini, kerabatnya ini. Keluarganya suami yang kedua. Bukan mahramnya kalau perempuan kan. Kalau perempuan, sekarang kita pergi ikutkan. Ini masalah banyak sekali ternyata kemudorotan menikah dalam keadaan hamil. Ini orang harus tahu sebenarnya mudorotnya. Terus. Dan pada hal tersebut terdapat kejelekan dan kerusakan yang tidak diketahui kecuali raubnya para hamba. Nah, banyak kali kerusakan yang Allah yang tahu itu masalahnya. Terus makanya Allah haramkan. Intinya kenapa Allah haramkan? Karena Allah tahu itu tidak baik. Itu tidak baik. Terus. Dan seandainya tidak ada pada hal tersebut kecuali melakukannya bersama orang yang menikahinya adalah batil dalam haknya. Seandainya tidak ada semua tadi. Tidak ada semua tadi. Cuman kita katakan nikahnya batil. Batal nikah dengan orang yang hamil. Itu sudah cukup sebenarnya. Ketika kita bilang nikahnya tidak sah, sudah cukup. Karena ketika kita bilang nikah tidak sah, berarti zina setelahnya. Iya kan? Kapan kita ngomong nikah tidak sah, zina jadinya. Lihat terus. Di dalamnya terdapat keterusan di atas dosa besar yang agung dan ia adalah zina. Paham tak? Ketika orang nikah nih akad untuk menutup malu. Nikah dalam keadaan hamil. Ketika mereka berhubungan badan, apakah mereka berhubungan dengan hubungan yang sah? Kan begitu. Berarti dia terus menerus berada dalam zina. Anda paham? Zina terus. Tahu kan zina dosa besar. Iya. Terus di atas dosa kecil saja masalah. Apalagi terus menerus di atas dosa besar. Yaitu zina. Itu sebenarnya sudah cukup. Apa kata beliau? Lakafa. Maka sungguh hal itu cukup sebagai keburukan. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Terus menerus ketika kita katakan bahwa nikahnya orang dalam keadaan hamil tidak sah. Berarti setelahnya hubungan badan adalah zina. Itu sudah cukup sebagai keburukan. Apalagi tadi terkait dengan orang lain. Terkait dengan orang lain. Mengharuskan kita tidak boleh kita berpendapat. Tidak boleh kita mengatakan boleh menikah dalam keadaan hamil. Itu harus dipikirkan. Sebagian orang suka mengambil pendapat lemah. Kalau dia sudah mentok, seharusnya kan dia bertobat. Jangan kau begitu bertobat. Tunggu kau melahirkan. Supaya orang-orang juga ambil pelajaran. Tapi sebagian orang suka. Karena sudah malu ya, tidak apa-apa pakai pendapat yang lemah. Walaupun menyelisih Quran. Untuk menutup malu. Akhirnya gara-gara itu, kan dosa itu saling menyeret. Saling menyeret. Akhirnya zina terus. Setiap hari mereka berhubungan badan, zina. Zina. Setiap hari mereka bahkan sentuhan, zina. Karena bukan mahram. Kan bukan mahram. Mahram dalam pernikahan itu kan kalau pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Ini banyak sekali kerusakan. Terus. Wa amma kitmanul haidi fa inistajalat fa akhbarat bihi wa hiya kathibatun
Wahia kadibatun. Wahia kathibatun. Fafihi minan qita'i haqqi zauji anha wa ibahatiha li ghairihi wa ma yatafarra'u an dzalika minasyarri kama dzakarna wa in kathabat wa akhbarat bi adami wujudil haidi litatulal iddatu fata'khudha minhu nafaqatan ghaira wajibatin alaihi bal hiya suhtun alaiha muharramatun min jihataini min kauniha la tastahiquhu wa min kauniha nisbatuhu ila hukmi syar'i wa hiya kathibatun wa rubbama raja'aha ba'da inqida'il iddati fayakunu dhalika sifahan likauniha ajnabiyatan minhu falihadza qala ta'ala wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Baik, ahsan. Lanjut. Mana mamuju? Indak. Yang balik. Salman. Indak Salman. Amma kitmanu. Amma huruf yang menandakan bahwasanya setelahnya mubtada. Baik, huruf awal kalimat dia. Kitmanu hasanta. Kitmanu Mubtada. al-haidi. Mudhafun ilaih. Fa in ista'jalat. In harfu syartiyah. Ista'jalat. Fil madi. Fa akhbarat. Ataf ke istajalat. Fil madi juga. Bihi. Jar majrur. Wahia. Mubtada. Kadibatun. Khabar. Fa fihi. Jar majrur. Minang qita'i. Jar majrur. Haqqi. Mudhafun ilaih. Az-zawji. Mudhafun ilaih. Anha. Jar majrur. Wa ibahati. Ataf ke haqqi. La. Inqita'i. Ahsan. Ha. Mudhafun ilaih. Li ghairi. Jar majrur. Hi. Mudhafun ilaih. Wa ma. Ma mausulah. Yatafarra'u. Fil mudhari. Andalika. Jar majrur. Minasyarri. Jar majrur. Kama. Jar majrur. Dakar. Fil madi. Na. Fa'il. Wa in. Huruf syartiyah. Kadzabat. Fil madi. Wa akhbarat. Ataf ke kadzabat. Bi adami. Jar majrur. Wujudi. Ataf ke Al-haidi. Wujudi ataf. Wujudi. Mudhafun ilaih. Betul. Al-haidi. Mudhafun ilaih. Litatula. Jar majrur. La. Litatula. Maf'ul bih. La. Litatula. Lihat bukunya. Gara-gara sudah jawab i'rab dia enggak lihat lagi. Begini santai jenggot. Gara-gara merdeka saya amam nih. Lihat bukunya. Kutanya balik kasih mic. Lihat buku. Litatula. Litatula. Tatul itu apa? Isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il apa?
Fil mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa dibaca tatula? Oh, karena ada an yang disembunyikan Di mana? setelah li. Setelah li. Begitu caranya. Tentukan dulu itu siapa. Paham Salman? Iya. Iya, litatula. Fi'il mudhari. Apa tadi hukumnya? Mansub dengan an yang disembunyikan. Betul. Wujuban atau jawazan? Li apa ini Ustaz? Lamut ta'lil. Kan ada di awal lam yakun atau makana. Kalau di awal makana lam yakun berarti lamul juhud. Wajib sembunyi. Kalau lamut ta'lil Tidak wajib. tidak wajib. Iyalah, itu saya bilang wajib tadi. Iya, tidak wajib. Betul. Al-iddatu Fa'il dari tatula. fata'kudu Fil mudhari. hukumnya Marfu karena kosong dari alat penasab dan penjazam. betul. Bisa dibaca ta'khuda ini. Fata'khuda. Kalau ta'khuda berarti atof ke tatula. Betul. Minhu Jar majrur nafakotan maf'ul bih. dari Ta'khudha. betul. Goiro wajibatin. Goiro goiro Maf'ul fih. la. Na'at. Naat wajibatin. Mudhafun ilaih. Santa mantap. Alaihi Jar majrur. bal Ataf. Huruf ataf. hiya Mubtada. suhtun Khabar. alaiha Jar majrur. muharramatun. Mubtada makhar. Bisa khobar kedua dari Iya. hiya. Paham kan? Min jihataini. Jar majrur. Min kauni. Jar majrur. Ha Mudhafun ilaih. la La nafi. tastahiku. Fil mudhari. Hu Maf'ul bih. wa min Huruf jar. kauni. Jar majrur dengan min. Ha Mudhafun ilaih. nisbata. Khabar kaun. Masya Allah. Hu Mudhafun ilaih. khobar kaun, tahu tak? Khobar kaun. Jelas kan? Kaun, tasrifnya kana. Ahsanta. Ila hukmi Jar majrur. asyari. Mudhafun ilaih. Wahia Mubtada. kadibatun. Khabar. Warubbama. Rubba. Huruf jar. Ma. Majrur dengan rubba. Rubbama. Rubbama. Apa tadi sudah lewat ma? Ma mausulah. Lah. Ingat gini. Kalau ma mausula, berarti rubba bisa masuk kepada ma'rifah. Dia hanya masuk pada nakiro. Nanti akan diuraikan. Apa? Anu. Mansub. Lah. Rubba huruf jar. Rubah huruf jar, sepakat ulama. Ma. Inilah fungsinya, perhatikan temannya tadi. Entah, orang kalau tidak ditanya merdeka semua. Ya, mukanya tidak lihat buku. Alhamdulillah, tidak lihat sains. Sampingnya, Khalil namanya tuh. Ma pembatal amalannya. Ma pembatal amalannya rubba. Kasih kembali dia. Gitu Ji. Ma pembatal amalannya siapa? Rubba. Ciri-cirinya adalah setelahnya fi'il. Roja'a. Fil madhi. Fi'il madhi. Ha. Maf'ul bih. Ba'da. Maf'ul fih. Kidoi. Mudhafun ilaih. Al-iddati. Mudhafun ilaih. Fayakunu. Temannya pecahannya kana. Betul. Dalika. Isimnya kana. Sifahan. Khabar dari yakun. Likauni. Jar majrur. Ha. Mudhafun ilaih. Ajnabiyatan. Khabar kaun.
minhu جر مجرور walihada جر مجرور qala في الماضي ta'ala في الماضي la yahillu lahunna ayyakutumna ma khalaqallahu, itu sudah dah di atas. Terjemahkan, kembalikan ke sana, bawa ke bawah. Itu hadiahmu itu. Masya Allah, lumayan lah. Pokoknya sampai antum tidak pikir lagi. Tak? Pokoknya jangan pergi dari rumah bahasa Arab sampai antum tidak pikir jawab i'rab. Begitu caranya. Kalau masih pikir, itu bisa hilang. Tak, pulang cangkul, hilang bersama tanaman. Itu begitu memang. Tapi kalau sudah tidak hilang, tidak pikir lagi, belum tidak bisa lagi. Anu, tidak. Dah, pokoknya sampai begitu. Terjemahkan. Adapun menyembunyikan haid dengan menyegerakan dan mengkabarkannya dalam keadaan istri berdusta. Tadi kan menyembunyikan kehamilan. Sekarang bagaimana kalau dia sembunyikan kalau dia haid atau tidak? Dah, apa hukumnya? Terus? Maka padanya terdapat keterputusan hak suami darinya dan membolehkan kepada selainnya. Paham tak? Kan kalau dia sembunyikan dia haid atau tidak, dia putus hak suaminya. Kan suaminya masih bisa rujuk selama 3 kali haid. Anda paham kan? Selama 3 kali haid, suaminya itu bisa rujuk tanpa menikah. Cukup dia datang minta maaf atas kesalahannya, istrinya maafkan dan mereka berhubungan badan, selesai masalah. Paham tak? Batal talaknya. Batal talaknya. Jadi dia memutus hak suami. Kalau dia sembunyikan haidnya, terus dan juga sekaligus membolehkan orang lain, padahal belum haknya. Orang lain masuk lamar, belum haknya. Kan itu masih hak suami yang sebelumnya. Terus. Dan apa yang bercabang dari itu berupa keburukan, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Dan jika dia berdusta dan mengabarkan tidak adanya haid agar panjang masa iddahnya. Paham tak? Ada juga sebagian perempuan, kamu haid setiap bulan enggak? Dia bilang tidak. Saya haid 3 bulan sekali. Saya haid setahun sekali. Akhirnya kan butuh 3 tahun. Dia dusta lagi dengan itu. Untuk apa? Setelahnya? Maka dia mengambil darinya nafkah yang tidak wajib atasnya. Paham tak? Kan gini, selama perempuan masih talak 1, talak 2 dan masih dalam masa iddah, masih wajib suaminya kasih biaya. Masih wajib. Sebagian orang kan kalau sudah talak 1 langsung pergi dari rumah suaminya. Dia gugurkan sendiri haknya. Padahal talak 1 sampai talak 2, selama dalam masa iddah, suami masih wajib biayai itu istrinya. Dan masih berhak tinggal di rumahnya bersama suaminya. Itu sebenarnya masih berhak tinggal di rumah. Siapa tahu nanti masih tetap dia masakan, dia bersihkan rumahnya. Siapa tahu tiba-tiba suaminya sadar, kalau ini orang pergi dari rumah sini, siapa nanti yang menyapu? Siapa nanti yang masakan saya kalau pulang kerja? Akhirnya muncul kesadarannya, langsung dia peluk istrinya. Selesai. Tapi sekarang orang biasanya kalau sudah berkelahi, lari ke rumah orang tuanya. Enggak cocok. Susah rujuk kalau begitu. Nah, yang ada suaminya tidur sendiri, marah-marah terus. Naik darah tinggi. Kan begitu. Jelas pembahasan kan? Jadi ini masalahnya adalah nanti kalau dia menutup, kalau dia haid, dia berbohong. Belum haid, saya cuma sekian. Mengambil nafkah yang tidak wajib. Bukan haknya. Terus. Bahkan itu adalah harta haram atasnya, kemudian haram dari 2 sisi. Haram baginya dia makan itu harta. Karena kapan selesai 3 kali haid? Selesai kewajiban nafkah. Selesai kewajiban apa? Nafkah. Maka haram untuknya dari 2 sisi. Terus. Dari keberadaan dia tidak berhak untuknya, dan dari keberadaan si perempuan menisbatkan kepada hukum syar'i dalam keadaan dia berdusta. Paham tak? Pertama dia tidak berhak karena bukan lagi istri suaminya kan, kalau sudah keluar masa iddah. Berarti dia mengambil bukan haknya. Yang kedua dari sisi hukum syar'i dia dusta. Berarti dia memakan harta karena dusta. Salah lagi. Terus.
Dan terkadang si suami rujuk kepadanya setelah selesainya masa iddah. Paham tak? Kan dia seharusnya gini, dia haid setiap bulan. Dia haid setiap bulan, tapi dia sembunyikan. Seharusnya kan kalau lewat 3 bulan, berarti boleh nggak dia rujuk? Langsung datang berhubungan badan? Kan tidak. Tidak boleh. Kan begitu. Tapi karena dia mengaku, enggak lancar haidku. Haidku itu cuma 2 bulan sekali, berarti kan 6 bulan. Akhirnya suaminya rujuk dalam keadaan 4 bulan. Atau dalam keadaan 5 bulan karena dia berbohong. Akhirnya suaminya rujuk setelah putus masa iddah. Apa hukumnya setelah itu? Maka hal itu menjadi perzinahan karena si perempuan itu adalah bukan mahram dari laki-laki itu. Paham tak? Kan itu mahram karena pernikahan, mahram yang sementara. Bukan mahram selamanya. Artinya kalau cerai bukan mahram. Kalau sudah cerai bukan mahram. Sekarang menjadi zina jadinya. Tadinya seharusnya kalau di masa iddah kan halal untuk rujuk dan tidak zina. Sekarang kalau dia rujuk setelah masa iddah selesai, sifahan itu zina. Iya, naudzubillah. Terus. Oleh karena itu Allah berfirman, tidak halal untuk perempuan-perempuan menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Paham tak? Tidak halal untuk itu karena dampak setelahnya itu besar. Dipahami ini pembahasan? Ini Masya Allah masalah berat, besar ternyata itu masalah menikah dalam keadaan hamil sekaligus menyembunyikan haid bagi orang yang ditalak. Menyembunyikan haid bagi orang yang ditalak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tentunya pembahasan di pembahasan fikih. Tapi kita dapat itu enaknya kalau kita baca tafsir atau baca buku hadis. Jadi kita akan dapat faedah tidak berurutan. Tidak berurutan. Paham kan? Tergantung kandungan ayat. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan pekan depan. Masya Allah. Santai. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.